Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya dan dapat beraktivitas seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairus Ramadan, nomor absen 28. Sebelum kita memulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Al-Hawarizmi, absen 25, Muhammad Faisal Setiawan, absen 26, dan Muhammad Hanung Mahendra, absen 27. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi aset tetap. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Dari definisi yang kita lihat sebelumnya, pengertian aset tetap memiliki 3 poin utama. Antara lain yang pertama memiliki wujud, dikuasai, dan bernilai cukup material. Yang kedua memiliki manfaat ekonomis lebih dari setahun. Dan yang ketiga, diperoleh perusahaan pada masa lalu untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali, karena aset tetap mempunyai wujud. Sering disebut dengan aktiva tetap berwujud, tangible fixed asset. Dari definisi yang kita lihat sebelumnya, pengertian aset tetap memiliki 3 poin utama. Antara lain yang pertama memiliki wujud, dikuasai, dan bernilai cukup material. Yang kedua memiliki manfaat ekonomis lebih dari setahun. Dan yang ketiga diperoleh perusahaan pada masa lalu untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali, karena aset tetap mempunyai wujud. Sering disebut dengan aktiva tetap berwujud, tangible fixed asset. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik transaksi aset tetap. Transaksi aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi terjadi transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar. Namun menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan perencanaan perolehan aset tetap. Dan yang terakhir di sini, pengeluaran yang terkait dengan aset tetap perlu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, pengeluaran pendapatan, revenue expenditure, dan pengeluaran modal, capital expenditure. Pengeluaran pendapatan dibebankan sebagai beban pada periode akuntansi terjadinya, sedangkan pengeluaran modal diperlakukan sebagai tambahan harga perolehan aset tetap dan dibebankan sebagai beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu merumuskan kebijakan akuntansi untuk membedakan pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap ke dalam 2 golongan, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Untuk proses bisnisnya sendiri terdapat 3 tahapan. Yang pertama, perolehan atau acquisition, dilanjutkan dengan pengelolaan atau maintenance, dan yang terakhir adalah pemberhentian atau disposal. Untuk diagram konteks sistem akuntansi aktiva tetap dapat dilihat di slide ini. Mohon untuk para audiens memahaminya. Untuk diagram alir data level 0, sistem akuntansi aktiva tetap dapat dilihat di slide ini, dan untuk para audiens dapat memahaminya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik transaksi aset tetap. Transaksi aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi terjadi transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar.
namun menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan perencanaan perolehan aset tetap. Dan yang terakhir di sini, pengeluaran yang terkait dengan aset tetap perlu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pengeluaran pendapatan, revenue expenditure, dan pengeluaran modal, capital expenditure. Pengeluaran pendapatan dibebankan sebagai beban pada periode akuntansi terjadinya, sedangkan pengeluaran modal diperlakukan sebagai tambahan harga perolehan aset tetap dan dibebankan sebagai beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu merumuskan kebijakan akuntansi untuk membedakan pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap ke dalam dua golongan, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Penggolongan aktiva tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya terbagi menjadi yang pertama, tanah dan perbaikan tanah, yang kedua, gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga, mesin dan peralatan pabrik, yang keempat, mebel, dan yang terakhir adalah kendaraan. Penggolongan aktiva tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya terbagi menjadi yang pertama, tanah dan perbaikan tanah, yang kedua, gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga, mesin dan peralatan pabrik, yang keempat, mebel, dan yang terakhir adalah kendaraan. Selain digolongkan secara umum, aktiva tetap juga dapat digolongkan berdasarkan umur, antara lain, yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Yang kedua, aktiva tetap yang memiliki umur terbatas dan apabila habis, umur ekonomisnya bisa diganti dengan aktiva tetap yang sejenis. Dan yang ketiga, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila habis, masa manfaatnya tidak bisa diganti dengan aktiva tetap yang sejenis. Penggolongan aset tetap berdasarkan cara memperolehnya. Antara lain, yang pertama, pembelian, baik secara tunai ataupun kredit. Yang kedua, pembuatan sendiri. Yang ketiga, pertukaran. Dan yang terakhir adalah pemberian. Penggolongan aset tetap berdasarkan cara memperolehnya. Antara lain, yang pertama, pembelian, baik secara tunai ataupun kredit. Yang kedua, pembuatan sendiri. Yang ketiga, pertukaran. Dan yang terakhir adalah pemberian. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Khwarizmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi terkait aktiva tetap, manajemen aktiva tetap, dan struktur kode aktiva tetap. Untuk transaksi terkait aktiva tetap, transaksi yang mengubah aktiva tetap ada 3, yaitu yang pertama, transaksi yang mengubah rekening aktiva tetap. Yang kedua, transaksi yang mengubah rekening akumulasi depresiasi aktiva tetap yang bersangkutan. Dan yang ketiga, transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Beberapa fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap ada 8. Yang pertama, fungsi pemakai. Yang kedua, fungsi riset dan pengembangan. Yang ketiga, direktur yang bersangkutan. Yang keempat, direktur utama. Yang kelima, fungsi pembelian. Yang keenam, fungsi penerimaan. Yang ketujuh, fungsi aktiva tetap. Dan yang kedelapan, fungsi akuntansi. Keadaan yang mempengaruhi aktiva tetap ada 3. Yang pertama, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Yang kedua, masa manfaat adalah ada 2. Yang A, periode suatu aktiva yang diharapkan oleh perusahaan, atau B, jumlah produksi yang diharapkan diperoleh perusahaan dari A. Yang ketiga, penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari satu aktiva selama masa manfaat. Selanjutnya, buku besar dari aktiva atau aset tetap yang mempengaruhi sisi debit, yaitu terdiri dari perolehan, pembelian, pembangunan, sumbangan, pengeluaran modal, revaluasi,
dan pertukaran. Sedangkan yang mempengaruhi sisi kredit yaitu penghentian pemakaian, penjualan, atau pertukaran. Lalu buku besar pada akumulasi penyusutan aset tetap. Yang mempengaruhi sisi debit yaitu penghentian pemakaian, penjualan, pertukaran. Sedangkan pada sisi kredit yaitu penyusutan. Akuntansi transaksi yang berkaitan dengan aktiva atau aset tetap. Transaksi perolehan aset tetap perusahaan diperoleh melalui berbagai cara, yaitu pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Transaksi perolehan aset tetap jurnalnya yaitu aktiva tetap di sisi debit pada bukti kas keluar yang akan dibayar pada sisi kredit. Selanjutnya pembangunan, penambahan, atau perluasan aset tetap. Untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas untuk pembangunan sendiri aktiva tetap, jurnalnya yaitu aktiva tetap dalam konstruksi di sisi debit pada bukti kas keluar yang harus dibayar pada sisi kredit. Kemudian untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Pada sisi debit ada 3, yaitu aktiva tetap dalam konstruksi, persediaan suku cadang, gaji dan upah. Pada sisi kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Untuk mencatat harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, jurnalnya yaitu aktiva tetap pada aktiva tetap dalam konstruksi. Selanjutnya untuk mencatat perolehan aktiva tetap yang berasal dari sumbangan, jurnalnya yaitu aktiva tetap pada modal sumbangan. Pengeluaran modal untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas, jurnalnya yaitu aktiva tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Selanjutnya untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik, jurnalnya yaitu pada sisi debit aktiva tetap, pada sisi kredit yaitu persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Pada depresiasi aktiva tetap, secara periodik, harga pokok aset tetap dialokasikan ke dalam periode akuntansi yang menikmati jasa yang dihasilkan oleh aset tetap, yang dikenal dengan penyusutan aset tetap. Jurnalnya yaitu pada sisi debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi, biaya pemesanan. Pada sisi kredit, akumulasi depresiasi aktiva tetap. Perbaikan dan pemeliharaan. Yang pertama, untuk mencatat biaya reparasi dan pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas. Jurnalnya, biaya reparasi dan pemeliharaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Untuk mencatat biaya reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian persediaan dan distribusi tenaga kerja. Pada sisi debit, itu biaya reparasi dan pemeliharaan. Pada sisi kredit, persediaan suku cadang, gaji dan upah. Pada penghentian penggunaan, untuk mencatat penghentian penggunaan aktiva tetap yang nilai jualnya lebih rendah dari nilai buku aktiva tetap. Jurnalnya yaitu pada sisi debit akumulasi depresiasi, rugi penghentian pemakaian aktiva tetap, dan pada sisi kredit yaitu aktiva tetap. Selanjutnya, manajemen aktiva tetap. Aktiva tetap menuntut pemanfaatan optimum selama taksiran umum ekonomisnya. Dalam fungsi organisasi, fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap berada di tangan bagian aktiva tetap. Wewenang yang dimilikinya yaitu ada 4. Yang pertama, menempatkan aktiva tetap di tangan fungsi pemakai aktiva tetap. Yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aktiva tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aktiva tetap. Dan yang keempat, memberikan otorisasi pengiriman aktiva tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Kemudian, struktur kode aktiva tetap. Dapat kita lihat di sini, yaitu ada kode A, BB, CC, D, EE, dan F. Yang A yaitu golongan aset tetap, yang BB yaitu jenis aset tetap, CC tahun perolehan, D yaitu fungsi, EE yaitu lokasi, dan yang F yaitu portability. Untuk golongan aset tetap terdiri dari yang pertama tanah dan perbaikan tanah, yang kedua gedung dan perbaikan gedung, yang ketiga mesin dan peralatan pabrik,
Yang keempat, mesin dan peralatan kantor. Yang kelima, mebel. Yang keenam, kendaraan darat. Ketujuh, kendaraan air. Yang kedelapan, kendaraan udara. Dan yang kesembilan, aset tetap lain. Kemudian jenis aset tetap. Contohnya di sini yaitu mesin dan peralatan kantor dirinci menjadi jenis aset tetap berikut ini. Yang pertama, mesin ketik manual. Yang kedua, mesin ketik elektronik. Yang ketiga, mesin potong kertas. Yang keempat, mesin penghancur kertas. Yang kelima, mesin fotokopi. Yang keenam, komputer. Yang ketujuh, TV monitor, dan seterusnya. Untuk tahun perolehan aset tetap diambil dua angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya, mesin fotokopi diperoleh pada tahun 1992. Maka kode aset tetap yang dicantumkan yaitu angka 92. Lalu untuk fungsi, kode fungsi memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Karena dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, maka kode fungsi ini disusun sebagai berikut. Yang pertama produksi, yang kedua administrasi dan umum, yang ketiga pemasaran. Di dalam lokasi terdapat kode lagi, yaitu yang pertama daerah, yang kedua itu gedung, yang ketiga lantai, dan yang keempat nomor kamar. Untuk yang terakhir yaitu portability. Portability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya sebagai berikut. Ada 3, yaitu yang pertama portable, yaitu dapat dibawa dengan tangan manusia. Yang kedua movable, dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Dan yang terakhir fixtures, atau yang melekat pada aset lain. Terdapat contoh untuk struktur kode aktiva tetap. Di sini contohnya yaitu 40592 3 420806 2 fotokopi. Keterangannya di sini yaitu untuk angka 4 mesin dan peralatan kantor, untuk 05 fotokopi, 92 yaitu tahun perolehan tahun 1992. Untuk angka 3 yaitu fungsi pemasaran. Untuk 420806 lokasi di daerah 4 Surabaya, gedung 2, lantai 08, kamar 06. Yang terakhir angka 2 yaitu movable. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dokumen yang ada dalam sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama adalah dokumen surat permintaan otorisasi investasi. Investasi dalam aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang. Maka, pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan pengeluaran investasi dalam aset tetap dimulai dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Melalui staf direksi, usulan investasi diteliti kelayakan teknis dan ekonomisnya. Dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aset tetap disebut surat permintaan otorisasi investasi. Dokumen ini diisi oleh fungsi yang mengusulkan perolehan aset tetap dan setelah diotorisasi oleh direktur fungsi yang bersangkutan, dimintakan persetujuan dari direktur utama. Yang kedua, yaitu dokumen surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Yang ketiga adalah dokumen surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Berikutnya, yaitu dokumen surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Dokumen selanjutnya
adalah surat perintah kerja. Dokumen ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap, dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset tetap yang dibeli dan pembongkaran aset tetap yang dihentikan pemakaiannya. Kemudian ada dokumen surat order pembelian. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aset tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar, umumnya pemilihan pemasok dilakukan melalui proses tender terbuka. Berikutnya adalah dokumen laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Dokumen selanjutnya yaitu faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Berikutnya yaitu dokumen bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Selanjutnya, ada dokumen daftar penyusutan aset tetap. Daftar ini berisi jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Dokumen ini merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan beban penyusutan yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Yang terakhir, yaitu dokumen bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan belanja modal. Setelah membahas mengenai dokumen dalam sistem akuntansi aset tetap, kali ini kita akan membahas catatan akuntansi dalam sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama, yaitu kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Yang kedua, yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Kemudian yang terakhir adalah registrasi bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama, yaitu fungsi pemakai. Dalam sistem akuntansi aset tetap, fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap, seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Unit organisasi pemakai aset tetap berfungsi mengelola pemakaian aset tetap. Kemudian, ada fungsi Research and Development atau fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama
oleh lebih dari satu fungsi. Di samping itu, fungsi ini bertanggung jawab melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan Departemen Penelitian dan Pengembangan di bawah Direktur Utama. Fungsi yang selanjutnya yaitu Direktur yang terkait. Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Kemudian, ada fungsi Direktur Utama. Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Berikutnya, fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian pembelian. Yang selanjutnya, yaitu fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian penerimaan. Kemudian, ada fungsi aset tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap. Dalam struktur organisasi, fungsi ini berada di tangan bagian aset tetap di bawah Direktur Utama. Yang terakhir, ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber yang terdiri dari bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Di samping itu, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset tetap, yang terdiri dari registrasi bukti kas keluar dan jurnal umum. Dalam struktur organisasi, fungsi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan buku pembantu aset tetap adalah bagian kartu aset tetap. Materi selanjutnya yaitu jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap adalah yang pertama, sistem pembelian aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aktiva tetap yang dibeli terdiri dari harga yang tercantum dalam faktur dari pemasok dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan aktiva tetap sampai aktiva tersebut siap untuk dipakai. Dokumen sumber yang dipakai dalam sistem ini yang pertama, bukti kas keluar, dilampiri surat permintaan otorisasi investasi, dan lain-lain. Yang kedua, bukti memorial, dilampiri surat perintah kerja. Yang kedua, sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aktiva tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai dalam sistem ini surat perintah kerja dengan mengumpulkan biaya konstruksi. Yang kedua, bukti memorial, dilampiri surat perintah kerja saat konstruksi sudah selesai. Yang ketiga, sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aktiva tetap dengan adanya pengeluaran modal. Dokumen sumber yang dipakai dalam sistem ini, surat permintaan otorisasi investasi, dan surat perintah kerja. Yang keempat, sistem penghentian pemakaian aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian tersebut. Dokumen sumber yang dipakai dalam sistem ini, bukti memorial dilampiri surat
permintaan penghentian, dan transfer aktiva tetap. Yang kelima ada sistem transfer aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aktiva tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Dokumen sumber yang dipakai yaitu surat permintaan transfer. Yang keenam, sistem revaluasi aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aktiva tetap. Dokumen yang dipakai, bukti memorial. Lalu yang terakhir, sistem akuntansi depresiasi aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi biaya depresiasi aktiva tetap. Dokumen yang dipakai, bukti memorial. Sekarang kita masuk ke dalam unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi aset tetap adalah unsur yang pertama, organisasi. 1. Fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Untuk mengawasi aset tetap dan pemakaiannya, fungsi yang mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus dipisah dari fungsi pemakai aset tetap. 2. Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang merubah aset tetap, unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Unsur yang kedua, sistem otorisasi. 1. Anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Investasi dalam aset tetap umumnya meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Anggaran investasi dalam aset tetap ini diotorisasi oleh pemilik perusahaan sebagai dasar dalam melaksanakan perubahan terhadap akun aset tetap. Yang kedua, surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang terkait sebelum disetujui pelaksanaannya oleh direktur utama perusahaan. Yang ketiga, surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Keempat, surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Work order yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal untuk pembangunan, reparasi, pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Kelima, surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika harga beli atas aset tetap tinggi, otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Yang keenam, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang dikirim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Ketujuh, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas keluar yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Yang terakhir, bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Unsur yang ketiga, prosedur pencatatan. Perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Setiap pemutahiran data yang dicatat dalam kartu aset tetap harus dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta dilampiri dokumen pendukung yang sahih. Unsur yang keempat yaitu praktik yang sehat. 1. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Pengawasan intern yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dicocokkan dengan aset tetap secara fisik. 2. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Anggaran investasi ini disusun setelah dilakukan analisis dan studi kelayakan terhadap usulan investasi.
Yang ketiga, penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan kecelakaan, aset tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Lalu yang terakhir, kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Kebijakan akuntansi tentang pembedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.